Ibuku memberiku sebuah kartu berisi 8 miliar rupiah sebagai bekal pernikahanku. Aku langsung memasukkannya ke dalam deposito berjangka 10 tahun. Setelah menikah, suamiku diam-diam mengambil kartu itu dan memberikannya kepada ibunya untuk membeli sebuah ruko. Saat kartu digesek, petugas menelepon untuk konfirmasi dan panggilan itu tersambung kepadaku. "Permisi, apa benar ini dengan Ibu Dita?" Di tengah ruang rapat utama di lantai 12 sebuah firma arsitektur tempatku bekerja, saat seluruh tim sedang fokus menatap maket kawasan kota tepi sungai di BSD City, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal dengan kode area Jakarta. Aku sedikit mengerutkan kening. Biasanya pada jam seperti ini, aku tidak mengangkat telepon. Tapi entah mengapa hari itu aku menekan tombol hijau. Di seberang sana, terdengar suara seorang perempuan muda yang jelas dan formal. "Selamat siang Ibu Dita, saya Hana, staf dari Grand Emporia Mall SCBD. Saat ini ada seorang bapak yang sedang menggunakan kartu bank atas nama Ibu untuk membayar lunas 1 unit ruko seharga 7 miliar 280 juta rupiah. Sesuai prosedur untuk transaksi besar, kami perlu melakukan konfirmasi langsung dengan pemilik kartu." Pena stylus di tanganku jatuh ke meja rapat, menimbulkan bunyi ketukan yang kering. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dengan jelas. "Bisa tolong Anda ulangi?" Aku sontak berdiri. Seluruh ruang rapat menjadi hening, lebih dari 10 pasang mata kini tertuju padaku. Bapak Bima, suami Ibu, sedang menggunakan kartu bank atas nama Ibu dengan 4 digit terakhir 80828 untuk membayar lunas unit ruko di Blok A27 dengan total nilai 7 miliar 280 juta. Kami perlu konfirmasi dari Ibu bahwa transaksi ini atas persetujuan Ibu. Saya mengerti. Aku tidak menjawab lebih jauh, hanya meminta mereka mengirimkan alamat lengkapnya dan berkata aku akan segera datang. Aku menutup telepon, keringat dingin membasahi punggung blus kerjaku. Kartu itu. Kartu berisi 8 miliar rupiah yang diserahkan ibuku di hari pernikahanku. Di hari pernikahan, ibuku, Ibu Wulan, dengan tenang menarikku ke kamar pribadi setelah para tamu mulai ramai. Beliau menyelipkan sebuah amplop tebal ke tanganku. Di dalamnya ada sebuah kartu platinum. Di dalamnya ada 8 miliar. Tabungan ayah dan ibu selama puluhan tahun bekerja. "Ini bekal untukmu, Nak." Aku terkejut. "Bu, ini terlalu banyak. Dita tidak bisa menerimanya." Ibu menggenggam tanganku erat, tatapan matanya begitu serius, tidak seperti biasanya. "Dita, perempuan harus punya uang sendiri. Suami istri memang satu, tapi kamu tetap harus menjadi dirimu sendiri dulu. Uang ini hanya kamu yang tahu, bahkan Bima pun jangan sampai tahu." Saat itu aku masih tertawa, menganggap ibu terlalu curiga. Bima adalah pria yang baik dan tenang, seorang insinyur IT di sebuah perusahaan besar di Jakarta Selatan. Dia selalu bilang mencintaiku karena diriku, bukan karena kondisi keluargaku. Keesokan harinya, aku pergi sendiri ke bank dan mendepositokan seluruh 8 miliar itu untuk jangka waktu 10 tahun. Di rekening tabungan biasa, aku hanya menyisakan beberapa puluh juta untuk pengeluaran sehari-hari. Kartu itu kusimpan di dalam brankas di kamar tidur. Kodenya hanya aku yang tahu, setidaknya. Begitu pikirku. Taksi berhenti di depan Grand Emporia Mall. Aku melangkah turun dengan kaki yang sedikit gemetar. Di dalam lift, ponselku bergetar terus-menerus. Di layar tertera 2 kata, "Suamiku sayang." Aku membisukan panggilannya. 3 tahun menikah, 3 tahun aku percaya aku mengenal pria yang tidur di sampingku setiap malam. Ternyata aku hanya hidup dalam ilusi. Pintu ruang VIP terbuka. Bima duduk di sana, di tangannya tergenggam kartu platinum milikku. Di sampingnya adalah ibu mertuaku, Ibu Hartini. Wajahnya berseri-seri, matanya berbinar seolah baru saja menemukan tambang emas. Melihatku, Bima terperanjat. Keterkejutannya hanya sekilas, lalu cepat-cepat ditutupi dengan senyum canggung. "Dita, kamu sudah datang? Aku baru saja berencana akan pulang dan memberitahumu setelah ini selesai." Aku menatap lurus ke tangannya. "Dari mana kamu mendapatkan kartu itu?" Bima tampak gugup. "Dari brankas." "Kodenya?" Dia menghindari tatapanku.
Aku tidak sengaja melihatmu memasukkan kodenya beberapa kali. Aku tertawa. Tawa getir yang menggema di ruangan kedap suara itu. Ibu Hartini segera menyela, suaranya melengking. Loh, suami istri kok masih membedakan ini milik siapa, itu milik siapa, Bima pakai uang untuk investasi keluarga, apa salahnya? Ruko ini posisinya strategis, di depan jalan akses ke stasiun MRT. Nanti kalau disewakan, sebulan bisa dapat ratusan juta. Aku melirik brosur proyek Ruko Dua Muka dengan luas tanah yang besar, total harga 7,28 miliar rupiah, dan diskon tambahan jika booking hari ini. Ibu berencana membelinya dengan uang siapa? Tanyaku langsung. Ibu Hartini sedikit terdiam, lalu berkata dengan enteng. Ya uangmu, uang siapa lagi? Kan ada 8 miliar, setelah dibeli juga masih ada sisa. Aku menoleh ke Bima. Apa kamu sudah meminta izinku? Bima merendahkan suaranya, mencoba membujuk. Dita sayang, uang disimpan di bank bunganya seberapa sih? Investasi baru bisa menghasilkan. Aku melakukan ini juga demi masa depan kita berdua. Demi masa depan kita, atau demi impian ibu menjadi juragan ruko? Tanyaku. Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Ibu Hartini menggebrak meja. Kamu ini bicara dengan mertua macam apa? Ibu melakukan semua ini juga demi kalian berdua. Aku menatap mereka satu persatu. Selama 3 tahun ini, Bima selalu rutin memberikan sebagian besar gajinya kepada ibunya. Aku tidak pernah ikut campur, kupikir itu adalah kewajiban seorang anak laki-laki. Tapi hari ini, mereka menginginkan 8 miliar milikku. Kalau ibu punya uang, silakan beli. Dita tidak akan melarang, kataku pelan. Tapi ini adalah uang pemberian orang tuaku, dan aku tidak setuju. Wajah Ibu Hartini memucat. Jadi menantu kok pelit sekali, menyimpan uang untuk diri sendiri. Kamu tidak menganggap keluarga suami ini apa-apa, ya? Bima mendekat dan memegang tanganku, suaranya mendesak. Dita, aku mohon padamu, anggap saja aku memohon. Ibu seumur hidup belum pernah punya aset atas namanya sendiri. Ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib. Aku menarik tanganku. Kamu tahu betapa ayah dan ibuku bekerja keras untuk mendapatkan 8 miliar itu? Bima terdiam. Aku ingat betul tahun-tahun di mana ayah mengantar barang di tengah terik matahari dan ibu begadang semalaman menghitung pembukuan. Uang itu adalah keringat mereka, sandaran yang mereka siapkan untukku jika terjadi sesuatu, bukan untuk membeli mimpi orang lain. Aku tidak setuju, kataku dengan jelas. Ibu Hartini berteriak. Bima, kamu lihat sendiri kan? Apa dia menganggapmu sebagai suaminya? Apa dia menganggap ibu sebagai keluarganya? Ruangan itu mulai gaduh. Petugas pemasaran hanya bisa berdiri di sudut, tidak berani ikut campur. Tepat pada saat itu, ponselku berdering. Ibuku, Dita, pihak bank menelepon ibu. Ada yang menggunakan kartumu untuk transaksi besar. Suara ibuku tenang namun dingin. Kamu di mana sekarang? Aku jegranting podi ya bu. Ibu kesana sekarang. Aku mengangkat kepala menatap Bima dan Ibu Hartini. Ibuku sedang dalam perjalanan ke sini. Raut wajah Ibu Hartini langsung berubah. Ini urusan keluarga kita. Kenapa harus memanggil ibumu? Karena uang ini adalah pemberian dari beliau. 20 menit kemudian, ibuku masuk. Beliau mengenakan gaun sutra berwarna abu-abu muda, posturnya tegak, tatapan matanya setajam pisau. Mbah Hartini, sudah lama tidak bertemu, sapa ibuku dengan nada datar. Lalu, beliau menatap lurus ke arah Bima. Nak Bima, kamu berencana menggunakan 8 miliar milik putri saya untuk membeli ruko? Bima tergagap. Ibuku tidak memberinya kesempatan untuk bicara lebih lanjut. Uang itu saya berikan untuk Dita sebagai bekalnya, bukan untuk keluarga kalian berinvestasi. Ibu Hartini naik pitam. Putri Anda sudah menikah dengan putra saya. Ibuku langsung menjawab, dia memang menantu Anda. Tapi pertama-tama, dia adalah putri saya. Aku berdiri di samping ibu, untuk pertama kalinya merasa tidak sendirian. Perdebatan itu berlangsung hampir 1 jam. Akhirnya, transaksi dibatalkan. Pihak bank memblokir sementara kartu itu. Aku mengikuti ibu ke mobil. Di dalam mobil, ibu berkata pelan, Dita, pikirkan baik-baik. Kalau seorang pria bisa diam-diam membuka brankas istrinya demi ibunya, hal apa lagi yang tidak berani dia lakukan nanti?
Aku tidak menjawab. Ponselku bergetar, Bima menelepon. Aku menatap layar cukup lama sebelum mengangkatnya. Dita, aku tahu aku salah. Tapi apa kamu harus membuat masalah ini jadi sebesar ini? Aku memejamkan mata. Besar? Ini baru permulaan. Malam itu, saat aku kembali ke rumah untuk mengambil beberapa barang, aku membuka laci paling bawah di nakas tempat tidur. Sertifikat hak milik, apartemen atas nama aku dan Bima ada di sana. Tapi di bawahnya, ada setumpuk kertas yang terlipat. Aku menariknya keluar. Itu adalah selembar surat perjanjian utang. Bima meminjam uang dari orang tuaku sebesar 800 juta rupiah untuk membayar uang muka apartemen. Ada tanda tangan, ada cap jempol. Tanggal penandatanganannya adalah 1 hari sebelum pernikahan kami. Aku tidak pernah tahu soal ini. Aku terduduk lemas di lantai, tanganku gemetar. Jadi, sejak awal aku telah hidup dalam sebuah perhitungan. Bima tahu 800 juta itu adalah utang. Tapi selama 3 tahun dia tidak pernah sekalipun menyinggung soal pembayaran. Dan hari ini, dia bahkan berencana mengambil 8 miliar lagi. Aku memegang kertas itu, hatiku dingin sedingin es. Mungkin pernikahanku sudah memasuki babak yang berbeda. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di atas tempat tidur, punggung bersandar di kepala ranjang. Kedua tanganku masih memegang surat utang itu. Tanda tangan Bima yang rapi dengan tinta biru yang masih jelas, di sampingnya ada cap jempol berwarna merah menyala. Kalimat meminjam uang sebesar 800 ribu rupiah untuk pembayaran uang muka apartemen terasa seperti tamparan di wajahku. Selama 3 tahun, aku percaya apartemen itu adalah awal yang setara bagi kami berdua. Kukira orang tuaku menyayangi putri mereka sehingga memberikan uang sebagai modal. Bima juga dengan senang hati namanya tercantum bersama sebagai bukti tanggung jawab. Aku tidak pernah bertanya lebih dalam, juga tidak pernah berpikir perlu bertanya. Ternyata, 1 hari sebelum pernikahan, Bima telah menandatangani surat utang. Dia tahu persis itu adalah utang, dia tahu harus membayarnya, tapi dia tidak pernah menyinggungnya, tidak pernah memberitahuku sepatah kata pun. Aku mendengar suara pintu ruang tamu terbuka. Bima sudah pulang. Aku melipat kembali kertas itu dan memasukkannya ke dalam tas. Entah kenapa saat itu aku tidak langsung keluar dan mengkonfrontasinya. Mungkin di lubuk hatiku yang terdalam, aku masih ingin mendengar dia mengatakannya sendiri. Bima masuk ke kamar. Melihatku masih terjaga, dia sedikit terkejut. Dita, kamu belum tidur? Aku menatapnya, suaraku terdengar anehnya tenang. Kamu dari mana saja baru pulang jam segini? Bima menghindari tatapanku. Aku dari rumah ibu. Ibu sedih sekali. Seharian beliau menangis, bilang setelah aku menikah rasanya seperti kehilangan anak. Aku tersenyum sinis. Kehilangan anak karena tidak jadi membeli ruko seharga 7 miliar? Bima mengerutkan kening. Dita, jangan bicara seperti itu. Ibu hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita. Keluarga yang mana? Tanyaku. Keluargamu dengan ibumu atau keluargamu denganku? Bima terdiam beberapa detik, lalu duduk di tepi tempat tidur. Dita, soal hari ini aku salah, aku mengaku. Tapi kamu juga harusnya mengerti posisiku. Aku anak laki-laki satu-satunya. Ibu seumur hidup hemat, impiannya hanya punya sebuah ruko yang layak. Aku tidak bisa mengabaikannya. Jadi kamu bisa mengabaikanku? Aku menatap lurus ke matanya. Kamu bisa membuka brankas istrimu tanpa bertanya sepatah kata pun? Bima menjadi bingung. Aku berencana memberitahumu setelah selesai membeli. Bukan berarti aku mengambil uangnya untuk berjudi. Karena bukan untuk berjudi, jadi kamu berhak melakukannya diam-diam? Tanyaku lagi. Dia mulai kehilangan kesabaran. Dita, kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Uang itu disimpan 10 tahun juga begitu-begitu saja. Investasi itu hal yang wajar. Aku tidak bicara lagi. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan surat utang itu, dan meletakkannya di antara kami. Lalu bagaimana dengan ini? Bima menunduk, raut wajahnya seketika berubah. Dia tahu aku sudah tahu, kamu menggeledah barang-barangku? Tanyanya dengan nada ketus. Aku tertawa. Barang-barangmu? Surat utang kepada orang tuaku sebesar 800 juta rupiah itu barang-barangmu? Bima sontak berdiri. Aku berniat membayarnya.
Aku bukan tidak berniat membayarnya. 3 tahun, Bima. Berapa yang sudah kamu bayar? Tanyaku. Bima tidak menjawab. Aku melanjutkan. Suaraku tetap datar, tapi setiap kata terasa berat. Kamu menandatangani surat utang sehari sebelum pernikahan. Kamu tahu itu utang, tapi kamu membiarkanku percaya itu adalah uang pemberian dari orang tuaku. Apa kamu tidak merasa sedang membohongiku? Bima mulai meninggikan suaranya. Aku tidak membohongi, ayahmu yang memaksaku menandatanganinya. Beliau bilang, kalau aku tidak tanda tangan, beliau tidak akan setuju kita menikah, tidak akan mengizinkan namaku ada di sertifikat rumah. Aku tertegun. Ayahku memaksamu? Benar, beliau bilang harus ada ikatan. Saat itu aku tidak punya uang, hanya punya cinta. Kalau aku tidak menandatanganinya, bagaimana aku bisa menikahimu? Aku menatapnya sangat lama. Jika memang benar seperti yang dia katakan, mengapa ayah tidak pernah menyinggungnya? Mengapa ayah tetap memperlakukan Bima seperti anak kandungnya sendiri? Jadi, kamu menandatanganinya karena cinta padaku atau karena ingin dapat rumah? Tanyaku pelan. Bima ragu-ragu. Hanya sedetik, tapi aku melihat dengan jelas keraguan di matanya. Sedetik itu sudah cukup. Aku tiba-tiba teringat banyak detail kecil yang tampak tidak berbahaya selama 3 tahun terakhir. Bima selalu bertanya secara halus tentang harta bawaanku. Bima sering menyebut betapa ruginya menyimpan uang di bank. Bima pernah mengusulkan agar kami menarik sedikit uang untuk investasi saham. Aku selalu menolak, dan dia selalu tampak tidak senang tapi kemudian diam. Ternyata dia tidak diam, dia sedang menunggu kesempatan. Melihatku terdiam, suara Bima melunak. Dita, aku akui aku salah. Tapi coba kamu pikir, kalau aku tidak menandatangani surat utang itu, apa ayahmu akan mengizinkan kita menikah? Apa kita akan punya apartemen ini? Aku juga melakukannya demi masa depan kita. Demi masa depan, ulangku, atau demi mendapatkan fondasi dari keluarga istri? Bima menjadi kesal. Kamu bicara seperti itu menghinaku. Dan kamu diam-diam membuka berangkasku itu menghormatiku? Udara di kamar menjadi sangat berat. Bima berjalan mondar-mandir lalu berhenti di depanku. Jadi, kamu mau apa? Mau cerai? Aku menatapnya. Pertanyaan itu keluar dari mulutnya begitu ringan, tapi aku tahu bobotnya tidak ringan sama sekali. Kamu takut cerai? Tanyaku. Bima tersenyum canggung. Siapa yang tidak takut? Tapi kalau kamu terus-menerus menganggapku seperti penjahat, bagaimana kita bisa hidup bersama? Aku menghela napas. 3 tahun. Aku pernah berpikir akan memiliki anak dengannya. Aku pernah membayangkan sebuah keluarga kecil. Malam hari, makan bersama, akhir pekan mengunjungi orang tua di kedua belah pihak. Aku pernah percaya telah memilih orang yang tepat. Sekarang, di antara kami hanya ada angka-angka. 800 juta, 8 miliar, 7,28 miliar. Cinta berubah menjadi perhitungan entah sejak kapan. Apa kamu masih mencintaiku? Tanyaku. Untuk pertama kalinya, suaraku bergetar. Bima menatapku, matanya tampak lelah, tentu saja cinta. Tapi aku juga harus memikirkan ibuku. Jawaban itu seperti pisau yang memutus benang terakhir di hatiku. Aku mengangguk pelan. Kembalilah ke kamarmu. Aku perlu berpikir. Bima menatapku beberapa detik, lalu keluar. Malam itu, aku duduk sampai pagi. Aku memikirkan ibuku, tentang perkataannya di mobil. Kalau seorang pria bisa diam-diam membuka berangkas istrinya, hal apa lagi yang tidak berani dia lakukan nanti? Aku memikirkan ayahku, pria yang seumur hidupnya jujur dan tidak pernah membiarkan putrinya dirugikan. Dan aku memikirkan diriku sendiri. Aku bisa memaafkan penandatanganan surat utang itu jika dia jujur. Aku bisa memaafkan tekanan dari ibu mertua. Tapi aku tidak bisa memaafkan perhitungan yang tersembunyi. Keesokan paginya, aku pergi ke bank. Aku meminta pemblokiran kartu, mengganti kode akses berangkas, dan mengubah seluruh deposito menjadi bentuk dengan keamanan yang lebih tinggi. Petugas bank menatapku sedikit heran karena sikapku yang tegas, tapi aku tidak menjelaskan. Keluar dari bank, aku menelepon ibu. Bu, Dita mau bicara dengan pengacara. Ibu terdiam beberapa detik, lalu bertanya, kamu sudah yakin, Nak? Ya. Aku tidak mau menunggu sampai semuanya menjadi lebih buruk. Ibu hanya berkata satu kalimat, sore ini ibu antar kamu.
Aku menutup telepon, berdiri di tengah jalanan yang ramai. Merasa seperti baru saja melintasi sebuah batas tak kasat mata. Mungkin aku sedang menghancurkan keluargaku, tapi jika aku tidak melakukan apa-apa, mungkin aku akan kehilangan diriku sendiri. Sore harinya, saat aku kembali ke rumah untuk mengambil berkas-berkas, aku mendapati brankas sudah terbuka. Pintunya sedikit terkuak, di dalamnya kosong. Deposito sudah aku pindahkan sejak pagi, tapi fotokopi sertifikat rumah dan beberapa berkas pribadi lainnya telah hilang. Jantungku berdebar kencang. Bima tahu aku telah mengetahuinya, dan dia mulai melakukan serangan balasan. Pintu brankas terbuka sedikit. Di dalamnya kosong melompong. Aku berdiri terpaku di tengah kamar tidur. Jantungku berdebar begitu kencang hingga aku bisa mendengar setiap detaknya di telingaku. Tumpukan berkas penting yang biasa ku simpan di dalam fotokopi SHM, kontrak pinjaman bank, dokumen pribadi, semuanya lenyap. Bima tahu. Dia tahu aku telah menemukan surat utang itu dan dia telah mendahuluiku selangkah. Aku tidak berteriak, tidak menangis. Perasaan saat itu bukanlah panik, melainkan dingin hingga ke tulang punggung. Ponselku bergetar. Bima menelepon. Aku menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. "Kamu sudah pulang?" Suaranya terdengar anehnya tenang. "Kamu bawa kemana berkas-berkas di dalam brankas?" Tanyaku langsung. Di seberang sana hening sejenak, lalu Bima tertawa kecil. "Aku hanya menyimpankannya untukmu. Kamu sedang terpengaruh oleh orang tuamu. Aku takut kamu melakukan hal-hal gegabah." "Aku yang gegabah?" ulangku. "Dita, dengarkan aku." Suaranya melunak. "Soal utang 800 juta itu aku bisa jelaskan. Tapi kalau kamu terus membesar-besarkannya, orang tuamu akan menuntut dan rumah tangga kita benar-benar bisa hancur." "Rumah tangga kita?" Aku memandang kamar yang terasa kosong di hadapanku. "Rumah tangga kita dimulai sejak kapan kamu diam-diam membuka brankasku?" Bima tidak menjawab pertanyaan itu. Dia mengganti topik. "Kamu di mana sekarang? Pulanglah, kita bicara baik-baik. Aku tidak ingin masalah ini berlarut-larut." Aku menarik napas dalam-dalam. "Bawa pulang berkas-berkas itu. Kita bicara langsung." Aku menutup telepon. 30 menit kemudian, Bima pulang. Dia masuk ke kamar tidur, tangannya membawa sebuah map hitam berisi dokumen. Kami berdiri berhadapan di tengah ruangan yang pernah menjadi tempat teramanku. Bima meletakkan map itu di atas meja. "Aku tidak mengambil apapun milikmu. Aku hanya perlu menyimpannya untuk berjaga-jaga kalau orang tuamu mempermasalahkannya." "Berjaga-jaga dari apa?" tanyaku. "Berjaga-jaga kalau mereka menuntutmu?" Bima menatapku lurus. "Kamu tahu kan, kalau kasus 800 juta ini sampai ke pengadilan, reputasiku akan seperti apa? Karirku di kantor bagaimana?" Aku tertawa. "Reputasi," kataku pelan. "Reputasimu terletak pada tindakan diam-diam menandatangani surat utang dan menyembunyikannya dari istrimu selama 3 tahun. Bima mengepalkan tangannya. "Sudah kubilang, aku berniat membayarnya." 3 tahun, kamu belum membayar sepeser pun. "Aku juga harus mengurus ibuku." Kalimat itu terulang lagi. "Selalu ibu? Lalu aku ini apa?" tanyaku. "Aku istrimu atau bank cadanganmu?" Bima melangkah lebih dekat, suaranya meninggi. "Kamu sudah keterlaluan. Kalau aku penuh perhitungan, aku tidak akan menikahimu. Kamu menikahiku karena cinta atau karena ada 800 juta untuk uang muka?" tanyaku lagi. Bima terdiam. Hanya sedetik. Tapi matanya menunjukkan sesuatu yang tidak ingin kulihat. "Kebimbangan? Kamu pikir aku serendah itu?" katanya dengan suara serak. Aku tidak berpikir. Aku melihat, jawabku. Ruangan itu sunyi senyap. Hanya terdengar suara pendingin ruangan yang berdesis. Bima berbalik, berjalan beberapa langkah, lalu berbalik lagi. "Dita," aku tanya serius, "apa kamu berniat cerai?" Aku menatapnya. Kali ini aku tidak menghindar. Kalau terus seperti ini, aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Bima memejamkan mata. "Apa kamu tidak memikirkan orang tua kita, memikirkan nama baik keluarga?" Aku tersenyum sedih. "Nama baik keluarga dimulai dari kejujuran. Kamu yang membohongiku lebih dulu." Tiba-tiba Bima meninggikan suaranya. "Aku tidak membohongi. Ayahmu yang menjebakku. Beliau menyuruhku menandatangani surat utang itu lalu bilang itu hanya formalitas.
Sekarang beliau berbalik mau menuntutku. Apa kamu tidak merasa itu keterlaluan? Aku menatapnya lama. Kamu bilang, ayahku menjebakmu? Benar. Lalu kenapa ayah tidak pernah menagihmu? Kenapa ayah masih memperlakukanmu seperti anak sendiri? Bima terdiam. Aku melangkah perlahan, meletakkan tanganku di atas map dokumen. Kamu takut dituntut bukan karena reputasi. Kamu takut kehilangan apartemen ini. Bima tidak menjawab, tapi raut wajahnya sudah berbicara. Apartemen ini adalah satu-satunya aset yang bisa dia gunakan untuk mendapatkan modal membeli ruko untuk ibunya. Jika disita, semua rencananya akan hancur. Dita, Bima melunakkan suaranya. Aku mohon padamu, bicaralah pada orang tuamu untuk menarik tuntutan. Urusan utang ini kita selesaikan secara internal. Selesaikan bagaimana? Tanyaku. Kamu berencana mengambil 8 miliarku untuk membayar utang 800 juta, lalu semuanya selesai? Bima terdiam. Aku melihat dengan jelas kebuntuan di matanya, tapi aku tidak lagi merasa kasihan. Kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Tanyaku pelan. Bima menatapku, bukan 800 juta, bukan 8 miliar, tapi karena kamu tidak pernah cukup mempercayaiku untuk bicara jujur. Bima menunduk. Aku takut kamu berpikir aku serakah. Jadi, kamu tidak serakah? Pertanyaan itu setajam pisau. Bima mengangkat kepala, tatapannya mulai berubah menjadi marah. Kamu pikir dirimu suci? Kamu menyimpan 8 miliar dan tidak membiarkan suamimu menyentuhnya? Apa itu namanya percaya? Aku menyimpannya karena itu bekal dari ibuku, jawabku. Dan ibuku sudah berpesan jelas, jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Siapapun itu siapa? Bima menggeram. Aku suamimu. Suami bukan berarti berhak berbuat diam-diam. Kami berdiri berhadapan. Jarak hanya beberapa langkah, tapi terasa ribuan mil. Tiba-tiba Bima merendahkan suaranya. Kalau kamu bersikeras, aku juga akan bicara terus terang. Aku tidak akan menandatangani surat cerai. Aku tidak akan membiarkanmu dengan mudah memotongku dari hidupmu seperti ini. Kenapa? Tanyaku, karena aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kalimat itu membuatku terdiam. Maksudmu? Bima menatapku, matanya tidak lagi tampak lemah seperti sebelumnya. Apartemen ini atas nama kita berdua, kalau sampai ke pengadilan, tidak akan mudah bagimu untuk mendapatkannya sepenuhnya. Aku mengerti, dia sedang mengancamku, bukan dengan teriakan, tapi dengan hukum. Aku mengangguk. Kalau begitu, bersiaplah. Bima mengerutkan kening. Bersiap untuk apa? Bersiap untuk semua yang telah kamu lakukan. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan ponsel. Aku memutar sebuah rekaman suara singkat. Rekaman saat dia mengakui telah diam-diam membuka brankas dan berencana menggunakan uangku untuk membeli ruko. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Wajah Bima memucat. Kamu merekamku? Aku belajar darimu, kataku pelan, untuk berjaga-jaga. Bima berdiri kaku beberapa detik, lalu dengan marah, menyentakkan tangannya hingga map dokumen jatuh ke lantai. Dita, kamu keterlaluan. Aku hanya melindungi diriku. Bima menghela napas kasar, lalu tiba-tiba tertawa. Baik, kamu mau perang, aku layani. Dia membungkuk, memungut dokumen-dokumen itu, memasukkannya kembali ke dalam map, lalu berbalik keluar dari kamar. Sebelum menutup pintu, dia berkata, jangan salahkan aku kalau nanti semuanya tidak lagi berjalan baik-baik. Pintu tertutup. Aku berdiri sendirian di tengah kamar yang terasa asing. Aku tahu, sejak saat itu, kami bukan lagi suami istri yang sedang bertengkar, melainkan dua orang yang bersiap memasuki sebuah konfrontasi yang sesungguhnya. Aku duduk di tempat tidur, kedua tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar aku baru saja secara resmi meletakkan titik akhir pada sebuah pernikahan. Malam itu, Bima tidak kembali ke kamar tidur. Aku mendengar langkahnya mondar-mandir di ruang tamu hingga menjelang pagi. Suara pemantik api berkali-kali, bau asap rokok, merembes masuk ke dalam kamar. Selama 3 tahun kami hidup bersama, aku jarang sekali melihatnya merokok di dalam rumah. Hari ini dia merokok terus-menerus. Mungkin dia juga sedang berpikir, atau sedang menyusun siasat. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku mengemasi beberapa setel pakaian dan dokumen-dokumen penting ke dalam sebuah koper kecil. Ketika aku menarik koper keluar dari kamar,
Bima sedang duduk di meja makan, matanya bengkak dan menghitam. Dia menatapku, tatapannya lebih dingin dari kemarin. Kamu mau kemana? Pulang ke rumah ibu untuk beberapa hari. Bima tertawa sinis. Melarikan diri? Aku tidak melarikan diri, jawabku. Aku hanya tidak ingin terus bertengkar di rumah ini. Bima berdiri. Dita, dengarkan aku untuk terakhir kalinya, jangan dorong masalah ini sampai ke titik tidak bisa diperbaiki lagi. Aku yang mendorongnya, aku menatapnya. Atau kamu? Dia terdiam beberapa detik, lalu merendahkan suaranya. Aku tahu aku salah saat membuka brankas. Aku minta maaf. Tapi soal utang 800 juta itu, aku tidak bisa menerima cara ayahmu melakukannya. Ayahku melakukan apa? Beliau menyuruhku menandatangani surat utang, lalu menyimpannya seperti pisau di atas kepalaku. Apa kamu tidak merasa aku dipaksa? Aku menatapnya sangat lama. Kalau kamu merasa dipaksa, kamu bisa menolak. Tidak ada yang menodongkan pisau ke lehermu untuk menandatanganinya. Bima mengepalkan tangannya. Aku mencintaimu, aku tidak mau kehilanganmu, tapi kamu tetap menandatanganinya, kataku pelan. Suasana menjadi hening. Aku menarik koperku ke arah pintu. Sebelum melangkah keluar, aku berbalik menatapnya. Bima, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu tidak akan mengubah pernikahan ini menjadi sebuah negosiasi. Aku menutup pintu di belakangku. Rumah ibuku pagi itu terasa sangat tenang. Ibu sedang menyeduh teh. Melihatku menarik koper masuk, beliau tidak banyak bertanya, hanya menatapku lama. Kamu sudah memutuskan? Kata ibu. Itu bukan pertanyaan. Aku mengangguk. Ibu meletakkan cangkir tehnya. Ayahmu ada di ruang kerja. Bicaralah dengannya. Aku masuk ke ruang kerja ayah. Beliau sedang membaca koran. Kacamata bacanya bertengger rendah di hidungnya. Mendengar langkahku, beliau mengangkat kepala. Sudah pulang, nak? Suaranya datar seperti biasa. Aku duduk di hadapannya, meletakkan surat utang itu di atas meja. Ayah, Dita sudah tahu soal ini. Ayah melihat kertas itu, tidak tampak terkejut. Bima bilang ayah memaksanya tanda tangan. Ayah terdiam beberapa detik, lalu melepaskan kacamatanya. Menurutmu bagaimana? Aku menarik napas dalam-dalam. Dita tidak tahu. Dita ingin mendengar dari ayah. Ayah bersandar di kursinya. Sehari sebelum pernikahan kalian, ayah memanggil Bima untuk bicara. Ayah bertanya apa dia siap bertanggung jawab padamu. Dia bilang siap. Ayah bilang, kalau sudah siap, tanda tangani surat utang ini. Bukan untuk ditagih, tapi agar dia paham bahwa pernikahan bukan permainan. Dia menandatanganinya dengan sangat cepat. Ayah menghela napas. Ayah tidak memberitahumu karena ayah tidak ingin kamu memulai pernikahan dengan perasaan waspada. Ayah menghela napas lagi. Ayah berharap dia akan sadar diri untuk membayarnya. Tapi 3 tahun berlalu, dia tidak pernah menyinggungnya. Aku menunduk. Apa ayah berencana menuntutnya? Ayah menatapku. Keputusan ada di tanganmu. Ini pernikahanmu, bukan pernikahan ayah. Aku merasakan mataku mulai panas. Dita tidak ingin masalah ini jadi ribut. Ayah mengangguk. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku berpikir sangat lama sebelum menjawab. Aku ingin kejelasan. Jika dilanjutkan, harus jelas. Jika diakhiri, juga harus jelas. 3 hari kemudian, Bima menelponku. Aku ingin bertemu denganmu, bicara baik-baik. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, tidak jauh dari apartemen kami dulu. Saat aku tiba, Bima sudah duduk di sana. Dia tampak lebih kurus hanya dalam beberapa hari. Dia berdiri saat melihatku. Duduklah. Aku duduk di hadapannya. Jarak di antara kami adalah sebuah meja kayu kecil. Bima menatapku lama. Aku sudah berpikir, katanya pelan. Aku tidak mau kehilanganmu. Aku tidak menjawab. Aku akan membayar 800 juta itu kepada orang tuamu. Aku akan mengalihkan kepemilikan apartemen ini sepenuhnya atas namamu. Dan aku tidak akan pernah menyentuh 8 miliarmu lagi. Aku menatapnya, mencoba mencari seberapa tulus tatapan matanya. Sebagai gantinya, tanyaku. Bima sedikit mengerutkan kening. Jangan bicara seperti transaksi. Aku perlu tahu syaratmu. Bima menghela napas. Sebagai gantinya, tarik tuntutanmu. Jangan perbesar masalah ini dan jangan pernah ungkit lagi. Aku terdiam, tidak mengungkitnya lagi. Sebuah retakan yang begitu dalam, bagaimana bisa berpura-pura tidak pernah terjadi?
Apa kamu masih berencana membeli ruko untuk ibumu? Tanyaku. Bima menggeleng. Ibu sangat marah. Beliau bilang aku lemah, tapi aku tidak mau mempertaruhkan pernikahan kita. Aku menatap cangkir kopi yang mulai dingin di hadapanku. Bima, kamu tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Tanyaku. Dia terdiam. Bukan uangnya, tapi aku tidak bisa mempercayamu lagi. Bima mengepalkan tangannya. Aku bisa mendapatkan kembali kepercayaan itu. Kepercayaan bukan barang yang bisa dibeli kembali, kataku pelan. Kami duduk dalam keheningan yang lama. Suara musik lembut mengalun di kafe. Tiba-tiba Bima bertanya, "Apa kamu masih mencintaiku?" Pertanyaan itu membuat hatiku nyeri. Aku menatapnya, teringat hari-hari awal kami pacaran, malam-malam berjalan di tepi sungai, saat dia menggenggam tanganku erat di tengah keramaian. Aku pernah mencintainya, tapi cinta itu kini berhadapan dengan sebuah kenyataan yang terlalu pahit. Aku tidak tahu, jawabku jujur. Bima menunduk. Kalau kamu mau cerai, aku akan tanda tangan. Aku menatapnya. Kamu yakin? Dia mengangguk, matanya tampak sangat lelah. Aku tidak mau menahan seseorang yang bertahan hanya karena tanggung jawab. Tenggorokanku terasa tercekat. Mungkin ini pertama kalinya setelah semua ini, aku melihatnya tidak sedang berhitung. Hanya saja, sudah terlambat. Beri aku waktu, kataku. Bima mengangguk. Kami berdiri. Saat aku berbalik pergi, dia memanggil, Dita. Aku berhenti. Kalau bisa diulang, aku akan bicara jujur sejak awal. Aku tidak berbalik, tapi kita tidak bisa mengulanginya. Aku melangkah keluar dari kafe. Sinar matahari sore jatuh di atas aspal. Aku tahu aku sedang berdiri di persimpangan jalan, memaafkan dan melanjutkan, atau menutup dan memulai kembali. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku sadar bahwa pernikahan tidak hanya butuh cinta. Ia butuh kejujuran dan rasa hormat. Dan aku harus bertanya pada diriku sendiri, apakah di antara aku dan Bima, hal-hal itu masih tersisa? 3 hari setelah pertemuan di kafe, aku belum juga membuat keputusan. Aku kembali ke apartemen lama kami di suatu sore yang gerimis, bukan untuk kembali, tapi untuk menghadapi perasaanku untuk terakhir kalinya. Apartemen itu masih sama. Sofa abu-abu yang kupilih, rak kayu yang dirakit sendiri oleh Bima, foto pernikahan yang tergantung di tengah ruang tamu, di mana aku tersenyum cerah dalam gaun putih. Aku berdiri lama di depan foto itu. Di dalam foto, Bima menatapku dengan tatapan yang pernah kupercaya tidak akan pernah berubah seumur hidup. Suara pintu terbuka di belakangku. Bima masuk masih memegang kunci. Melihatku, dia tertegun. "Kamu datang jam berapa?" "Baru saja." Dia mengangguk, menutup pintu. Udara di antara kami tidak lagi tegang seperti hari-hari sebelumnya, tapi juga tidak lagi hangat. "Aku sudah transfer uang muka untuk ayahmu," kata Bima dengan nada datar. 500 juta. Sisanya akan aku usahakan dalam 2 bulan. Aku menatapnya. "Kamu dapat uang dari mana?" "Aku jual mobil," jawabnya singkat. Aku sedikit terkejut. Mobil itu adalah kebanggaannya. Dibeli setelah bertahun-tahun bekerja. "Kamu tidak perlu melakukannya hanya untuk membuktikan sesuatu," kataku. Bima menggeleng. "Aku tidak melakukannya untuk membuktikan. Aku melakukannya karena aku berutang." Aku tidak berkata apa-apa. Kami duduk di sofa dengan jarak yang cukup agar tidak saling bersentuhan. "Dita," Bima memulai. "Aku sudah bicara dengan ibu." Aku mengangkat kepala. "Ibu bilang apa?" Bima tersenyum sedih. "Ibu bilang aku dikendalikan istri. Bilang laki-laki yang membiarkan keluarga istri menekannya itu memalukan." Aku menatapnya. "Dan menurutmu bagaimana?" Dia terdiam beberapa detik. "Menurutku, kalau aku tidak berhenti, aku akan kehilanganmu." Jawaban itu membuat hatiku mencelos. "Apa kamu pernah bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku tidak pernah memberitahumu tentang 8 miliar itu?" Tanyaku. Bima menatapku. "Karena kamu menuruti kata-kata ibumu?" Aku menggeleng. "Karena aku percaya kamu tidak perlu tahu tentang uang itu untuk tetap mencintaiku." Bima menunduk. Aku salah. Aku melihat tangannya yang terkepal di atas lutut. "Bima, aku tanya satu pertanyaan terakhir," kataku pelan. "Kalau hari itu petugas mal tidak menelepon untuk konfirmasi, apa kamu akan memberitahuku?" Bima tidak langsung menjawab. Dia menatapku, matanya lelah. "Mungkin
Aku akan memberitahumu nanti. Setelah semuanya selesai, tanyaku. Dia mengangguk pelan. Aku tersenyum, senyum yang tidak lagi getir seperti sebelumnya. Itulah masalahnya. Aku tidak bisa hidup dengan seseorang yang selalu berkata, nanti. Keheningan menyelimuti ruangan. Bima menarik napas dalam. Jadi, kamu sudah memutuskan. Aku melihat sekeliling apartemen sekali lagi. Begitu banyak kenangan, begitu banyak harapan yang pernah diletakkan di sini. Aku memutuskan untuk bercerai. Bima memejamkan mata. Aku mendengar dengan jelas helaan napasnya yang panjang dan berat. Aku mengerti. Tidak ada tangisan, tidak ada perdebatan. Hanya ada kelelahan bersama di antara dua orang yang pernah saling mencintai. Apartemen ini untukmu, kata Bima. Kita bagi sesuai hukum, jawabku. Bima menggeleng. Aku tidak mau berebut. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya melihat matanya tidak lagi penuh perhitungan. Hanya ada penerimaan. Nanti kalau kita bertemu lagi, apa kamu akan membenciku? Tanyanya. Aku berpikir sejenak. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak bisa mempercayaimu lagi. Bima mengangguk, matanya memerah. Aku minta maaf. Aku berdiri. Aku pulang. Bima juga berdiri, tapi tidak menahanku. Saat aku melangkah ke pintu, dia memanggil pelan. Dita. Aku berbalik. Terima kasih sudah pernah mencintaiku. Aku tersenyum. Kamu juga. Pintu tertutup di belakangku. Sebulan kemudian, semua prosedur selesai. Kami menandatangani surat cerai di pengadilan dalam diam. Ibuku menemaniku, menggenggam tanganku erat. Ayah hanya berkata satu kalimat, asalkan kamu sudah berpikir matang, itu sudah cukup. Ibu mertuaku tidak datang. Kudengar beliau sangat marah, menganggapku telah menghancurkan keluarganya. Aku tidak menyalahkannya. Beliau hanya melindungi putranya dengan caranya sendiri. Dan aku melindungi diriku sendiri. Sore itu, aku kembali ke apartemen untuk terakhir kalinya mengemasi sisa barang-barang pribadi. Bima sudah pindah lebih dulu. Rumah itu terasa lebih kosong dari yang kubayangkan. Aku menurunkan foto pernikahan kami, memasukkannya ke dalam kardus. Aku tidak merobeknya, juga tidak membakarnya. Itu adalah bagian dari kenangan, entah indah atau menyakitkan. Ketika aku keluar dari lift, langit Jakarta menurunkan hujan deras. Aku berdiri di bawah kanopi, memandangi arus kendaraan yang lalu lalang, hatiku terasa jauh lebih ringan. Pernikahan 3 tahun berakhir bukan karena uang, tapi karena kurangnya transparansi. Uang hanyalah alat uji. Jika hari itu Bima tidak membuka berangkas, jika dia jujur sejak awal, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi hidup tidak memiliki kata jika. Ponselku bergetar, pesan dari Bima. Aku sudah transfer 300 juta lagi. Aku akan melunasinya. Aku menatap layar sejenak, lalu menjawab, jaga kesehatanmu. Tidak ada tambahan lain. Aku melangkah keluar dari bawah kanopi, membiarkan rintik hujan membasahi bahu blasku. Aku tahu aku tidak gagal. Aku hanya memilih berhenti ketika aku masih bisa mempertahankan harga diriku. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa benar-benar damai. Setelah perceraian, aku tidak langsung kembali tinggal bersama orang tua. Aku menyewa sebuah apartemen kecil di dekat kantor. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup tenang untukku memulai kembali. Di hari pindahan, ibu berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, menatapku lama. Kamu yakin, nak? Tanyanya. Kamu mau tinggal sendiri untuk sementara? Aku mengangguk. Ibu juga mengangguk. Perempuan setelah perceraian hatinya mudah rapuh. Kamu harus jaga diri. Aku tersenyum tipis. Dita tidak rapuh, Bu. Tapi sejujurnya, di malam-malam pertama, aku berbaring di tempat tidur baru, menatap langit-langit putih, terkadang air mata mengalir tanpa kusadari. Bukan karena merindukan Bima, tapi meratapi versi diriku yang dulu. Gadis yang pernah percaya bahwa cinta saja sudah cukup untuk membuat segalanya baik-baik saja. Bima menepati janjinya. Dia melunasi sisa utangnya dalam 3 bulan, tidak terlambat sehari pun. Setiap kali mentransfer, dia hanya mengirim pesan singkat. Sudah ditransfer, sisa 200 juta. Atau sudah lunas? Aku hanya menjawab, oke. Kami tidak bicara lebih dari itu. Suatu sore di akhir bulan, saat aku sedang bekerja, ponselku berdering. Ibu mertua,
Aku menatap nama di layar cukup lama sebelum mengangkat. Hello, suara Ibu Hartini di seberang sana terdengar serak. Dita, Ibu ingin bertemu denganmu. Aku terdiam sejenak. Ada apa, Bu? Ibu ada di bawah kantormu. Aku turun ke lobi. Ibu Hartini berdiri di sana, mengenakan gamis berwarna ungu pucat, rambutnya disanggul rapi seperti biasa, tapi wajahnya tampak jauh lebih tirus. Melihatku, beliau mendekat. Dita, aku sedikit menunduk. Ibu, beliau menatapku lama, tatapan matanya tidak lagi tajam seperti dulu. Apa kamu bisa ikut ibu sebentar? Kami masuk ke sebuah kedai kopi di dekat situ. Beliau duduk di hadapanku, kedua tangannya saling bertaut. Ibu minta maaf, katanya langsung. Aku sedikit terkejut. Ibu minta maaf karena telah menekan Bima. Lanjutnya, ibu hanya berpikir, dengan punya ruko itu, hidupnya akan lebih baik. Ibu tidak berpikir semuanya akan menjadi sejauh ini. Aku diam. Ibu tahu kamu membenci ibu, katanya pelan. Saya tidak membenci ibu, jawabku. Setiap orang melindungi anaknya dengan cara masing-masing. Beliau menghela napas. Bima sudah kembali tinggal dengan ibu. Dia jadi pendiam. Setiap malam hanya duduk termenung. Aku mendengarnya dengan hati yang sedikit mencelos. Dita, panggilnya. Apa kamu pernah berpikir untuk memberinya kesempatan? Aku menatapnya. Ibu, saya sudah memberinya kesempatan. Beliau menunduk. Ini salah ibu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Kami duduk beberapa saat sebelum berpisah. Saat beliau berdiri, aku melihat punggungnya yang kini tampak lebih bungkuk. Waktu berlalu perlahan namun terasa cepat. Pekerjaanku semakin stabil. Aku dipercaya memimpin sebuah proyek besar yang mengharuskanku sering bepergian keluar kota. Perjalanan-perjalanan itu membuatku sibuk, membuatku tidak punya waktu untuk memikirkan masa lalu. Suatu malam saat aku sedang berada di Bali untuk urusan pekerjaan, ponselku berdering lagi. Bima. Aku ragu beberapa detik sebelum mengangkat. Dita. Suaranya terdengar lebih dalam dari sebelumnya. Ada apa? Tanyaku. Aku ingin bertemu denganmu. Untuk apa? Aku akan ke Jakarta untuk urusan pekerjaan. Aku hanya ingin bicara sebentar. Aku diam. Tenang saja, bukan untuk minta kembali, tambahnya. Kami bertemu di sebuah kafe yang sudah familiar. Bima masuk, tampak lebih kurus, tapi tatapan matanya berbeda. Tidak lagi tegang, tidak lagi penuh perhitungan. Aku sudah pindah kerja ke Bandung, katanya setelah duduk. Kenapa? Aku ingin mengubah lingkungan. Aku mengangguk. Aku dengar dari ibu, beliau menemuimu tempo hari. Iya, Bima menatapku. Terima kasih karena kamu tetap bersikap hormat. Aku tersenyum tipis. Kita bukan lagi suami istri, tapi kita juga tidak perlu menjadi musuh. Bima menunduk. Dita, aku sudah banyak berpikir. Kalau saja hari itu aku jujur, mungkin kamu tidak akan pergi. Mungkin, jawabku. Dulu aku berpikir uang itu penting, kata Bima pelan. Sekarang aku baru sadar, kehilangan kepercayaan adalah kehilangan segalanya. Aku menatapnya. Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Bima tersenyum sedih. Aku tidak berharap kita kembali. Aku hanya ingin bilang, aku benar-benar pernah mencintaimu. Aku mendengar kalimat itu. Hatiku tidak lagi terasa nyeri seperti dulu. Aku tahu, kataku pelan. Tapi cinta saja tidak cukup. Bima mengangguk. Kami duduk diam sejenak. Saat berdiri, Bima berkata, nanti kalau kamu bertemu orang baik, jangan karena aku, kamu jadi curiga padanya. Aku tersenyum, tenang saja. Dia mengulurkan tangannya. Aku menyambutnya, sebuah jabat tangan yang ringan, namun cukup untuk menutup segalanya. Saat aku berbalik dan melangkah pergi, aku tahu aku tidak lagi membawa beban. Aku pernah mencintai, pernah percaya, pernah terluka, dan sekarang aku memilih untuk dewasa. Uang bisa hilang, lalu dicari lagi. Rumah bisa dijual, lalu dibeli lagi. Tapi harga diri dan rasa hormat dalam pernikahan, sekali hilang, sangat sulit ditemukan kembali. Aku melangkah keluar dari kafe. Sinar senja mewarnai jalanan. Hidupku tidak berakhir di sini. Ia hanya baru saja dimulai kembali, dengan cara yang berbeda. Setelah pertemuan terakhir dengan Bima, kupikir segalanya telah benar-benar usai. Dia di Bandung, aku di Jakarta.
Kami tidak lagi berkirim pesan, tidak ada lagi alasan untuk saling menghubungi. Semuanya perlahan berlalu, seperti film yang sudah selesai ditonton. Namun hidup tidak pernah berhenti hanya karena sebuah pernikahan berakhir. 3 bulan kemudian, ibu meneleponku suatu malam. "Dita, kamu sibuk tidak? Pulang makan malam, yuk." "Ada apa, Bu?" "Ayahmu mau bicara." Suara ibu terdengar datar, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang serius di baliknya. Aku pulang ke rumah. Makan malam hari itu sederhana, tapi suasananya sedikit berbeda. Ayah makan lebih sedikit, ibu juga lebih diam. Setelah selesai, ayah memanggilku ke ruang kerjanya. "Duduk, Nak." Aku duduk, menatap ayah. "Ada apa ya?" Ayah menatapku lama, lalu berkata pelan, "Apa kamu menyesal?" Aku terdiam sejenak. "Karena perceraian?" Ayah mengangguk. Aku berpikir sejenak. Ada saat-saat Dita merasa sedih, tapi Dita tidak menyesal. Ayah mengangguk pelan. "Baguslah." Beliau terdiam beberapa detik lalu melanjutkan. "Minggu, lalu Bima datang menemui ayah." Aku tertegun. "Dia datang?" "Iya," jawab ayah. "Dia melunasi sisa 200 juta, membawa serta kwitansinya. Dia minta maaf pada ayah." Aku tidak tahu harus berkata apa. Ayah bilang apa? Ayah bilang, "Yang sudah berlalu biarlah berlalu." Ayah menatapku. Tapi ayah menanyainya satu hal. Ayah tanya apa? Ayah bertanya, "Kalau diberi kesempatan untuk mengulang, apa dia akan berubah?" Jantungku sedikit berdebar. Dia jawab apa? Ayah memandang keluar jendela. Dia bilang, dia tidak akan pernah membiarkan uang masuk di antara kalian berdua lagi. Aku menunduk. "Tapi semuanya sudah berlalu ya?" Ayah tidak membantah. Ayah tidak menyuruhmu kembali. Ayah hanya ingin kamu mengerti satu hal. Beliau berkata perlahan, "Orang berbuat salah itu biasa. Yang penting adalah bagaimana mereka hidup setelahnya." Aku terdiam. "Kamu sudah melindungi dirimu." Ayah bangga. "Tapi jangan biarkan luka masa lalu membuatmu menutup hati." Aku menatap ayah. Apa ayah pikir? Dita harus memberinya kesempatan. Ayah pikir, "Kamu harus mendengarkan kata hatimu sendiri," jawabnya. 2 minggu kemudian, aku menerima pesan dari Bima. "Aku akan ke Jakarta beberapa hari. Aku ingin bertemu jika kamu bersedia." Aku menatap layar ponsel sangat lama. Aku sudah berkata padanya bahwa kami tidak bisa kembali, tapi hatiku tidak lagi dipenuhi amarah, hanya ada keheningan. Aku menjawab, "Besok sore." Kami bertemu di taman tepi sungai, tempat kami dulu sering berjalan-jalan. Bima mengenakan kemeja putih, tampak lebih dewasa. Dia berdiri saat melihatku. "Terima kasih sudah datang." Aku mengangguk. Kami berjalan menyusuri tepi sungai tanpa bicara selama beberapa menit. Akhirnya, Bima membuka suara. "Aku datang bukan untuk meminta kembali." Aku menatapnya. Aku hanya ingin bilang, "Aku sudah mengerti kenapa kamu pergi." Aku diam. Dulu aku pikir, aku hanya sedang berusaha mengurus ibuku. "Aku tidak sadar bahwa aku sedang meremehkanmu," kata Bima pelan. "Aku tidak pernah bertanya apa yang kamu inginkan." Angin berhembus pelan di atas permukaan air. "Aku minta maaf," katanya. Aku menatap sungai. Aku sudah pernah mendengar kalimat itu. Aku tahu, Bima mengangguk. Tapi kali ini bukan karena takut kehilangan aset, tapi karena aku benar-benar merasa telah berbuat salah. Aku berbalik menatapnya. "Apa yang kamu harapkan?" Bima tersenyum tipis, tidak mengharapkan apa-apa. "Hanya berharap kamu tahu, aku bukan lagi orang yang dulu." Aku menghela napas. "Bima, aku sudah memaafkanmu." Dia tertegun. "Sungguh?" "Memaafkan bukan berarti kembali," kataku dengan jelas. "Aku tidak marah lagi padamu, tapi aku tidak lagi merasa aman memikirkan masa depan bersamamu." Bima mengangguk, matanya tampak sedih tapi tenang. Aku mengerti. Kami berhenti di dekat pagar pembatas. "Apa kamu bahagia?" tanyanya. Aku berpikir, aku sedang belajar untuk bahagia. Bima tersenyum. "Itu sudah bagus." Hening sejenak. "Dita," panggil Bima pelan. "Jika suatu hari kamu bertemu orang lain, jangan katakan pada mereka bahwa aku adalah pelajaran untuk membuatmu waspada. Anggap saja aku adalah pelajaran agar kamu tahu apa yang pantas kamu dapatkan." Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatiku terasa benar-benar ringan. Aku akan mengingatnya. Bima mengulurkan tangan, lalu menariknya kembali.
Sudahlah, katanya pelan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Dia berbalik dan melangkah pergi. Aku berdiri memandanginya, tidak lagi merasa kehilangan. Ada orang-orang yang masuk ke dalam hidup kita untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi. Tidak semua yang pergi adalah orang jahat. Hanya saja kami tidak cukup dewasa pada waktu yang bersamaan. Malam itu aku pulang ke rumah, membuka jendela, memandangi kota yang bermandikan cahaya. Ponselku bergetar, pesan dari seorang rekan kerja, orang yang beberapa kali menunjukkan perhatian padaku selama perjalanan dinas. Sudah makan malam, Mbak? Aku tersenyum. Hidup tidak berhenti pada sebuah perpisahan. Aku meletakkan ponsel, menuang segelas air hangat untuk diriku sendiri. Aku sadar, hal paling berharga yang diberikan ibuku bukanlah 8 miliar, melainkan pesannya. Perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri, dan kali ini aku telah berhasil menjaganya. Pesan malam itu bukanlah sebuah peristiwa besar, tapi itu menandai satu hal kecil yang harus kuakui. Aku tidak lagi takut membuka hati. Orang yang mengirim pesan adalah Reza, ketua tim teknis di proyek yang kutangani. Usianya 2 tahun di atasku, bicaranya terukur, tidak terlalu antusias, tapi juga tidak menjaga jarak. Sejak aku bercerai, dia tidak pernah bertanya langsung soal kehidupan pribadiku, hanya sesekali mengirim pesan perhatian yang sangat pas. Sudah makan malam, Mbak? Aku menatap tulisan itu, lalu menjawab, belum. Kamu? Saya ada di dekat apartemen, Mbak. Kalau tidak keberatan, saya traktir makan malam. Aku terdiam beberapa detik. Aku bukan lagi perempuan yang baru saja hancur. Aku sudah cukup tenang untuk membedakan antara kesepian dan ketertarikan. Aku menjawab, boleh. Warung makan kecil dengan lampu kuning yang temaram. Reza berdiri saat aku masuk. Mbak Dita sudah datang. Aku duduk dan menatapnya. Kamu tidak takut jadi bahan gosip? Tanyaku langsung. Reza tersenyum. Gosip tentang apa? Tentang perceraianku. Dia menatapku dengan sangat tenang. Itu urusan Mbak, bukan urusan mereka. Aku melihat caranya berbicara. Tidak terburu-buru, tidak mengasihani. Kamu tahu aku pernah menikah selama 3 tahun. Saya tahu, Reza mengangguk. Tapi saya tidak berencana bertanya kenapa. Aku tersenyum tipis. Kenapa? Karena kalau Mbak mau cerita, Mbak akan cerita sendiri. Jawaban itu mengingatkanku pada Bima. Bima selalu ingin tahu segalanya tentang uang, rencana, dan masa depan, tapi tidak pernah bertanya bagaimana perasaanku. Mbak tidak takut untuk memulai lagi? Tanya Reza. Aku menatap gelas di hadapanku. Takut tentu saja. Tapi takut bukan berarti tidak berani. Reza mengangguk. Saya juga pernah gagal sekali. Aku mengangkat kepala. Saya pernah bertunangan, tapi batal sebelum hari pernikahan. Aku sedikit terkejut. Kenapa? Karena saya sadar kami menginginkan 2 arah yang berbeda, katanya pelan. Dia ingin aman, saya ingin tantangan. Tidak ada yang salah. Aku menatapnya. Jadi, apa yang kamu cari dariku? Reza tersenyum. Saya tidak mencari. Saya hanya melihat Mbak bukan tipe orang yang mudah menyerah. Aku diam. Setelah malam itu, kami tidak terburu-buru. Masih tetap makan siang bersama tim, bertukar pikiran soal pekerjaan, dan sesekali minum kopi setelah jam kantor. Tidak ada pernyataan cinta, hanya ada kehadiran. Suatu akhir pekan, aku pulang ke rumah ibu untuk makan. Ibu menatapku dengan mata yang jeli. Kamu lagi senang ya? Aku tersenyum. Ibu menebak apa? Ada yang sedang memperhatikanmu. Aku tertawa. Dita belum cerita apa-apa loh. Ibu mengangguk. Sorot matamu berbeda. Ayah meletakkan mangkuknya. Orangnya bagaimana? Aku berpikir. Tenang, tidak banyak bertanya, dan tidak menjanjikan hal-hal yang terlalu cepat. Ayah mengangguk-angguk. Itu bagus. Ibu menatapku. Ingat baik-baik nak. Pernikahan itu bukan hanya soal perasaan, tapi juga cara 2 orang menghadapi uang, keluarga, dan tekanan. Aku mengangguk. Dita ingat, aku bukan lagi gadis 3 tahun yang lalu. Aku tidak lagi percaya pada kata-kata indah. Aku melihat pada tindakan. Sebulan kemudian, Bima meneleponku. Dita, ibu masuk rumah sakit. Aku terdiam. Sakit apa? Tekanan darah tinggi? Ditambah stres? Aku diam beberapa detik. Di rumah sakit mana? EASCM. Aku tidak tahu kenapa aku datang.
Mungkin karena aku pernah memanggilnya ibu. Ibu Hartini terbaring di ranjang rumah sakit, tampak jauh lebih kurus. Melihatku, beliau terkejut. "Dita, kamu datang, Nak?" Aku mengangguk. "Bagaimana keadaan ibu?" Beliau menggenggam tanganku. Tangannya terasa dingin. "Ibu minta maaf." Aku menggeleng. "Ibu istirahat saja." Bima berdiri di belakangku, tatapannya penuh rasa terima kasih. Ketika aku keluar ke koridor, Bima mengikutiku. "Terima kasih, Dita. Aku datang bukan untukmu," kataku pelan. "Aku datang untuk ibu." Bima mengangguk. "Aku akan segera pindah ke Bandung." Aku menatapnya. "Semoga kamu baik-baik saja." Bima menatapku beberapa detik. "Kamu sudah punya penggantiku?" Aku tersenyum. "Belum. Kalau begitu, jangan ragu-ragu karena aku menatapnya tanpa emosi yang bergejolak seperti dulu. "Tenang saja." Kami berdiri berdampingan sejenak, tanpa bicara lagi. Malam itu Reza mengirim pesan. "Mbak sibuk? Aku baru dari rumah sakit." "Ada apa?" Aku menjenguk orang dari masa laluku. Reza diam sejenak, lalu membalas. "Mbak baik-baik saja?" Aku menatap layar dan tersenyum. "Baik, syukurlah kalau begitu." Dia tidak bertanya lebih jauh. Jawaban itu membuatku merasa lega. Bukan karena dia tidak penasaran, tapi karena dia menghormati. Aku sadar. Menjadi dewasa bukan berarti berhenti mencintai, tapi tahu apa yang kita butuhkan dalam sebuah hubungan. Dulu aku memilih berdasarkan perasaan. Kali ini aku ingin memilih dengan kesadaran. Aku tidak tahu bagaimana masa depanku dengan Reza. Tapi satu hal yang ku tahu, aku tidak lagi takut pada masa lalu, dan aku tidak akan membiarkan uang atau siapapun mendefinisikan nilaiku. Setelah pertemuan di rumah sakit, aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Masa lalu tidak lagi membuatku goyah. Aku bisa berdiri di hadapan Bima tanpa rasa marah. Bisa melihat mantan ibu mertuaku tanpa merasa terluka. Itu bukan karena aku lupa, tapi karena aku telah melaluinya. Hari-hari berikutnya, pekerjaanku semakin sibuk. Proyek baru memasuki tahap krusial. Aku hampir selalu berada di kantor hingga larut malam. Reza seringkali menjadi orang terakhir yang pulang bersamaku. Bukan karena dia harus lembur, tapi karena dia memilih untuk tetap tinggal. Suatu malam, hampir jam 10, kantor hanya menyisakan kami berdua. Aku berdiri di depan papan gambar, mengerutkan kening menatap sebuah desain. "Mbak lagi mikirin apa?" tanya Reza. "Aku lagi berpikir, jangan-jangan aku sudah terlalu hati-hati," jawabku. "Hati-hati itu tidak salah," katanya. Aku takut caraku memandang semua orang jadi penuh curiga. Reza terdiam beberapa detik. "Saya tidak butuh Mbak percaya pada saya sekarang juga," katanya pelan. "Saya hanya butuh Mbak tidak mengunci pintu." Aku berbalik menatapnya. Cahaya lampu jatuh di wajahnya. Tidak ada ketidaksabaran, tidak ada tekanan. "Saya suka sama Mbak," katanya langsung. Aku sedikit tertegun, tapi saya tidak butuh jawaban hari ini. Aku menghela napas lega. "Kamu tidak takut aku akan pergi lagi?" Reza tersenyum. "Kalau Mbak pergi, itu artinya saya belum cukup baik." Kalimat itu bukan tantangan, melainkan sebuah penerimaan. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, merasa tidak ada tekanan untuk membuktikan apapun. "Beri aku waktu," kataku. "Tentu," jawabnya. Seminggu kemudian, Bima mengirim pesan. "Dita, aku pindah ke Bandung minggu depan. Sebelum pergi, aku ingin bicara sekali lagi." Aku tidak merasakan jantungku berdebar seperti dulu. Aku setuju. Kami bertemu di kafe yang sama. Bima menatapku. Matanya tidak lagi mencari-cari sesuatu. "Aku ingin berterima kasih," katanya. "Untuk apa?" "Karena kamu tidak mempermasalahkan utang 800 juta itu secara hukum. Kalau kamu menuntut, aku bisa kehilangan segalanya." Aku menatapnya. "Kamu membayarnya bukan karena aku memaafkan." Bima mengangguk. "Tapi kalau kamu mau, kamu bisa menghancurkanku." Aku tersenyum tipis. Aku tidak butuh orang lain hancur untuk bisa berdiri tegak. Bima menatapku lama. "Kamu sudah berubah. Kamu juga." Bima tersenyum sedih. "Aku dengar kamu sedang dekat dengan seseorang?" Aku tidak terkejut. Berita cepat sekali menyebar. "Aku tidak penasaran," kata Bima. "Aku hanya ingin tahu apa kamu bahagia." Aku berpikir, aku sedang membuka hati. Bima mengangguk. "Baguslah." Hening sejenak. "Dita,
Panggil Bima. Ya. Kalau hari itu aku tidak menyentuh 8 miliar itu, apa ceritanya akan berbeda? Aku menatap lurus ke matanya. Bukan hanya soal 8 miliar itu, tapi soal caramu memandangnya. Bima mengerti. Dia menunduk. Dulu kupikir uang adalah kesempatan. Sekarang aku tahu uang adalah ujian. Aku berdiri. Kita sudah selesai. Bima juga berdiri. Semoga kamu bahagia. Semoga kamu tenang. Ketika aku melangkah keluar dari kafe, aku tahu ini benar-benar yang terakhir kalinya. Malam itu, aku berinisiatif mengirim pesan pada Reza. Kamu sibuk? Tidak. Aku ingin bicara. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil dekat apartemenku. Aku menatapnya tanpa basa-basi. Kamu tahu aku pernah bercerai karena masalah uang. Saya tahu, aku tidak mau mengulanginya lagi. Saya juga tidak. Aku menarik napas dalam. Kalau kita memulai, semuanya harus jelas sejak awal. Tidak ada yang disembunyikan. Tidak ada yang diam-diam. Reza menatapku. Saya setuju. Soal uang, keluarga, rencana, semua harus dibicarakan terus terang. Saya setuju. Dan jika suatu hari kita tidak lagi sejalan, kita bicara sebelum semuanya terlambat. Reza mengangguk. Saya setuju. Aku menatapnya. Kamu tidak merasa aku terlalu realistis? Reza tersenyum. Saya melihat Mbak sudah dewasa. Jawaban itu membuatku tersenyum. Kalau begitu, kita coba, kataku. Reza menatapku, matanya berbinar tapi tetap tenang. Kita coba. Tidak ada pernyataan cinta yang romantis, tidak ada janji sehidup semati, hanya ada dua orang dewasa yang memutuskan untuk berjalan bersama dengan kesadaran penuh. Malam itu aku pulang, membuka brankas kecil di kamarku, tempat aku masih menyimpan kartu berisi 8 miliar dari ibu. Aku memandangnya sejenak. Uang itu pernah menjadi penyebab kehancuran. Tapi sebenarnya, ia tidak bersalah. Kesalahan terletak pada cara manusia memandangnya. Aku teringat pesan ibu. Perempuan harus bisa menjaga dirinya sendiri. Menjaga diri bukan berarti menjaga uang, tapi menjaga prinsip. Aku menutup brankas. Ponselku bergetar, pesan dari Reza. Selamat tidur, Mbak. Aku menjawab, selamat tidur. Aku meletakkan ponsel, menatap langit-langit kamar. 3 tahun lalu, aku memasuki pernikahan dengan cinta. 3 tahun kemudian, aku keluar dengan harga diri. Dan hari ini, aku memasuki sebuah hubungan baru dengan pemahaman. Aku bukan lagi gadis naif yang percaya cinta saja sudah cukup. Aku adalah perempuan yang tahu apa yang pantas kudapatkan. Memulai hubungan dengan Reza tidaklah gegap gempita. Kami tidak mengunggah foto bersama, tidak mengubah status di media sosial. Segalanya berjalan perlahan, persis seperti yang kukatakan. Jelas, tapi tidak dipamerkan. Suatu malam, Reza mengantarku pulang. Saat mobil berhenti di lobi apartemen, dia tidak langsung turun. Mbak takut tidak? Tanyanya. Takut apa? Takut untuk percaya lagi. Aku menatapnya melalui cahaya lampu jalan yang masuk ke dalam mobil. Aku tidak takut untuk percaya, jawabku. Aku takut percaya pada orang yang salah. Reza mengangguk. Kalau begitu, silakan Mbak uji saya. Kalimat itu membuatku tertawa. Kamu tidak lelah menjalin hubungan dengan orang yang suka menguji sepertiku? Reza menggeleng. Kalau Mbak tidak menguji, saya yang justru khawatir. Aku turun dari mobil, berkata pelan, terima kasih. 2 bulan kemudian, Reza berinisiatif ingin bertemu orang tuaku. Aku terdiam. Kamu yakin? Yakin. Aku menatapnya lama. Kamu tahu aku pernah menikah? Kamu tidak takut orang tuaku galak? Reza tersenyum kecil. Saya hanya takut diri saya tidak cukup tulus. Aku mengajaknya ke rumah di suatu akhir pekan. Ibuku menatap Reza dari atas sampai bawah, tidak langsung bicara. Ayah menanyakan beberapa hal tentang pekerjaan, keluarga, dan rencana masa depan. Reza menjawab dengan tenang, tidak berbelit-belit. Ayah bertanya terus terang, kata ayah. Kamu tahu Dita pernah bercerai karena masalah uang kan? Tahu Om, jawab Reza. Lalu, bagaimana pendapatmu? Reza menatap ayah. Menurut saya, Tante Dita sudah melakukan hal yang benar untuk melindungi dirinya. Aku menatapnya. Ayah mengangguk. Dan soal keuangan nanti, saya pikir lebih baik jelas di awal, agar tidak sampai kehilangan kepercayaan. Ibu menatapku, sorot matanya lebih lembut dari sebelumnya.
Setelah Reza pulang, ibu bertanya, "Bagaimana menurutmu, Nak?" "Baik," jawabku. "Kamu tidak gemetar seperti dulu?" Aku tersenyum. Karena kali ini, Dita tidak melangkah dengan ilusi, Bu. Suatu malam, saat aku dan Reza sedang makan malam, ponselku bergetar. "Bima," aku menatap layar. Reza tidak bertanya apa-apa. Aku mengangkat telepon, berjalan sedikit menjauh. "Dita." Suara Bima terdengar lelah. "Ada apa?" tanyaku. "Ibuku meninggal." Aku tertegun. "Kapan?" "Tadi pagi." "Stroke." Aku diam beberapa detik. "Kamu di Bandung? Ada yang bisa kubantu?" "Tidak," jawab Bima. "Aku hanya ingin memberitahumu. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi." "Kamu baik-baik saja?" "Aku akan baik-baik saja." Kami terdiam. "Dita," katanya pelan. "Terima kasih karena hari itu kamu datang ke rumah sakit." Aku menggenggam ponsel erat, turut berduka cita. "Uya." Panggilan berakhir. Aku berdiri sejenak di teras. Masa lalu bukan lagi luka, tapi tetaplah bagian dari kenangan. Ketika aku kembali masuk, Reza menatapku. "Ibunya meninggal?" Reza mengangguk. "Mbak mau ke Bandung?" Aku berpikir, tidak. Hubungan kami sudah selesai. Tapi aku akan kirim karangan bunga. Reza tidak bertanya lebih lanjut. Malam itu aku mengirim pesan pada Bima. "Aku sudah kirim bunga. Semoga kamu kuat." Bima membalas, "Terima kasih." Hanya itu. Pemakaman berlangsung di Bandung, aku tidak datang. Tapi malam harinya, aku menerima pesan panjang dari Bima. "Dita, hari ini berdiri di depan foto ibu, aku teringat semuanya. Ibu ingin aku punya ruko, ingin aku tidak kalah dari siapapun. Aku mengejar hal itu dan kehilanganmu. Sekarang aku sadar, kesuksesan bukan pada harta, tapi pada kemampuan menjaga orang di samping kita. Aku tidak menyalahkan siapa-siapa, hanya ingin bilang bahwa aku benar-benar sudah dewasa setelah semua ini." Aku membaca pesan itu lama, lalu menjawab, "Jaga kesehatanmu." Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan. Hanya dua orang yang pernah berjalan bersama di satu penggalan jalan. Beberapa minggu kemudian, Reza bertanya padaku, "Mbak pernah berpikir tidak kalau seandainya tidak ada 8 miliar itu, apa Mbak akan tetap bercerai?" Aku berpikir, mungkin tetap akan bercerai, karena masalahnya bukan pada jumlah uangnya, tapi pada cara orang memandangnya. Reza mengangguk. "Saya tidak punya 8 miliar. Aku tertawa. "Aku tidak butuh." Reza menatapku. "Lalu Mbak butuh apa?" "Aku butuh kejujuran." Reza menggenggam tanganku. "Saya punya itu." Aku memandang tangannya yang hangat dan kokoh. Aku sadar, aku tidak lagi berjalan sendirian, tapi aku juga tidak bergantung sepenuhnya pada siapapun. Aku menyimpan kartu 8 miliar itu di brankas, tapi aku tidak lagi memandangnya sebagai perisai. Itu hanyalah uang. Pelajaran yang kudapat setelah semua ini adalah bahwa nilai diriku tidak terletak pada saldo rekening, melainkan pada caraku memilih untuk bangkit. Setelah pemakaman mantan ibu mertuaku, Bima seolah lenyap dari kehidupanku. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi panggilan telepon tiba-tiba. Dia benar-benar pindah ke Bandung. Ku dengar dia pindah ke cabang perusahaan yang lebih kecil. Aku tidak bertanya lebih jauh. Ada bab yang sudah ditutup dan sebaiknya dibiarkan tetap tertutup. Hidupku dan Reza berjalan stabil. Kami tidak terburu-buru bicara soal pernikahan, tapi juga tidak menghindarinya. Suatu malam, saat sedang membersihkan dapur setelah makan malam sederhana, Reza tiba-tiba bertanya, "Mbak berencana tetap menyimpan apartemen yang lama?" Aku berhenti. "Apartemen yang atas nama bersama Bima dulu?" "Iya." Aku berpikir, disimpan boleh, dijual juga boleh, itu bukan lagi hal yang penting. Reza menatapku. Saya bertanya bukan karena soal aset, lalu karena apa? Karena saya ingin tahu apa Mbak masih terikat di sana. Aku tersenyum kecil. Tidak, aku meletakkan piring. Kamu tahu, dulu aku sempat berpikir, apartemen itu adalah kemenanganku. Setelah cerai, aku berhasil mempertahankannya. Aku merasa kuat. Reza mendengarkan. Tapi kemudian aku sadar. Kalau aku terus melihatnya untuk mengingatkan diriku betapa sakitnya dulu, berarti aku masih terbelenggu. Reza mengangguk. Jadi Mbak mau menjualnya? Aku menarik napas dalam. Mungkin sudah saatnya.
Memutuskan menjual apartemen tidak sulit secara prosedur, tapi ini adalah sebuah langkah emosional. Hari itu, saat aku kembali ke sana untuk terakhir kalinya sebelum serah terima, aku berdiri di tengah ruang tamu kosong yang dulu memajang foto pernikahan kami. Tidak ada apa-apa lagi, hanya dinding putih dan gema langkah kaki. Aku teringat hari di mana aku menemukan brankas terbuka, teringat pertengkaran kami, teringat perasaan hancur, tapi kali ini aku tidak merasa sakit. Aku merasa tenang. Aku mengunci pintu dan menyerahkan kuncinya pada agen properti. Saat turun ke lobi, aku mengirim pesan pada Reza. Sudah selesai, dia langsung membalas. Mbak baik-baik saja, aku baik-baik saja. Malamnya aku pulang ke rumah orang tua. Ibu sedang menyiram tanaman di balkon. Benar-benar kamu jual, nak? Tanya ibu. Iya, Bu. Ibu menatapku. Tidak sayang, aset bisa dicari lagi, Bu, jawabku. Tapi kalau menyimpannya hanya untuk membuktikan bahwa aku benar, rasanya tidak sepadan. Ayah keluar dan mendengar kalimat itu. Beliau mengangguk. Kamu benar-benar sudah melangkah maju. Aku tersenyum. Aku tidak mau membawa masa lalu ke masa depan. Ibu meletakkan alat siramnya. Lalu bagaimana pendapatmu tentang Reza? Aku menatap ibu. Aku merasa tidak perlu waspada di dekatnya. Ibu mengangguk. Itu bagus. Seminggu kemudian, Reza mengajakku ke rumahnya. Keluarganya tinggal di Bekasi. Tidak kaya raya tapi hangat. Ibunya membuka pintu, menatapku, lalu tersenyum ramah. Ini Dita, ya? Iya, Tante. Beliau menggenggam tanganku dan mengajakku masuk. Makan siangnya sederhana, tidak ada pertanyaan yang mendesak, tidak ada tatapan yang menghakimi. Setelah makan, Ibu Reza menarikku ke dapur. Tante dengar dari Reza, kamu pernah bercerai. Aku mengangguk. Kamu tidak perlu cerita kalau tidak mau, kata beliau. Tante hanya ingin kamu tahu, di rumah ini tidak ada yang akan menilaimu dari masa lalumu. Mataku terasa sedikit panas. Terima kasih, Tante, beliau menatapku. Jadi, perempuan itu yang penting menemukan orang yang menghargai kita. Aku mengerti sekarang mengapa Reza begitu tenang. Dia tumbuh di keluarga yang tahu cara menghargai. Malam itu, dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Reza menepikan mobil. Mbak takut tidak? Tanyanya. Takut apa? Kalau suatu hari nanti saya juga berbuat salah. Aku menatapnya. Kamu boleh berbuat salah. Reza sedikit mengerutkan kening. Tapi jangan pernah menyembunyikannya, lanjutku. Kesalahan tidak membunuh sebuah hubungan. Kebohonganlah yang melakukannya. Reza menggenggam tanganku. Saya janji. Aku memandang tangan itu. Teringat tangan Bima yang pernah menggenggamku di hari pernikahan. Aku tidak membandingkan. Setiap orang adalah sebuah pelajaran. Sebulan kemudian, Bima mengirim pesan lagi. Dita, aku jual rumah di Bandung dan pindah ke Surabaya untuk memulai lagi dari awal. Aku tidak tahu masa depan akan seperti apa, tapi aku ingin berterima kasih karena kamu telah memberiku pelajaran terbesar dalam hidup. Aku membaca pesan itu. Hatiku tidak bergejolak. Aku membalas, jaga kesehatanmu. Lalu aku menghapus percakapan itu. Bukan karena marah, tapi karena tidak perlu lagi disimpan. Malam itu, aku dan Reza duduk di balkon apartemen baruku. Apartemen yang kubeli dengan uang hasil penjualan rumah lama. Tidak ada utang, tidak ada nama bersama. Mbak merasa sudah berubah, tidak? Tanya Reza. Aku merasa sudah dewasa. Berkat siapa? Berkat kesalahan. Reza tersenyum. Kalau begitu, saya harus berterima kasih pada Bima. Aku menggeleng. Tidak, aku berterima kasih pada diriku sendiri karena sudah berani pergi. Angin berhembus pelan. Aku memandangi lampu kota. Dulu kupikir 8 miliar adalah sandaran. Ternyata sandaran terbesarku adalah harga diriku sendiri. Dan kali ini, aku melangkah maju bukan karena takut kehilangan, tapi karena tahu aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Apartemen baru ini lebih kecil dari yang lama, tapi ini milikku seutuhnya. Tidak ada nama bersama, tidak ada perjanjian terselubung. Setiap kali membuka pintu, aku tidak lagi merasa harus membuktikan apapun pada siapapun. Reza sering bercanda, Mbak ini mandiri sekali, ya? Aku hanya tersenyum. Bukan suka, tapi butuh. Kami mulai lebih sering membicarakan masa depan. Bukan masa depan yang kabur, tapi hal-hal yang konkret. Jika menikah, akan tinggal di mana? Keuangan akan diatur seperti apa?
Bagaimana cara merawat keluarga di kedua belah pihak? Suatu malam saat sedang menghitung biaya untuk proyek baru, Reza tiba-tiba berkata, "Mbak setuju? Tidak kalau nanti kita tetap punya rekening pribadi masing-masing?" Aku mengangkat kepala. "Maksudmu? Kita punya rekening bersama untuk pengeluaran rumah tangga, tapi masing-masing tetap punya simpanan pribadi." Aku menatapnya lama. "Kamu tidak takut aku curiga?" Reza menggeleng. "Saya pikir transparansi itu bukan untuk menghilangkan curiga, tapi untuk mencegah salah paham." Kalimat itu membuatku teringat pernikahan pertamaku. Dulu aku percaya kalau saling mencintai tidak perlu ada batasan yang kaku. Ternyata ketidakjelasan itulah yang menjadi celah bagi keraguan untuk masuk. "Boleh," kataku. "Aku setuju." Reza tersenyum. "Saya tidak mau mengulangi kesalahan orang lain." Aku menatapnya. Dan aku tidak mau mengulangi kesalahanku sendiri. Suatu sore di akhir bulan, aku menerima sebuah email aneh. Pengirimnya, Bima. Bukan pesan singkat seperti biasa, tapi sebuah email panjang. Aku ragu sejenak, lalu membukanya. "Dita, aku tidak tahu harus menulis apa. Aku sekarang di Surabaya. Aku membuka kantor konsultan kecil, tidak besar, tidak ambisius seperti dulu. Aku hidup lebih pelan. Aku belajar untuk bertanggung jawab pada diriku sendiri, bukan pada ekspektasi orang lain. Aku menulis ini bukan untuk memintamu kembali. Aku hanya ingin bilang, kalau saja hari itu aku sudah mengerti apa yang aku mengerti hari ini, mungkin aku masih bisa menjagamu. Tapi aku menerima masa laluku. Aku harap kamu benar-benar bahagia." Aku membacanya sampai selesai, hatiku tenang. Aku tidak langsung membalas. Malamnya, aku menceritakannya pada Reza. "Bagaimana menurutmu?" tanyaku. Reza menatapku. "Bagaimana menurut Mbak?" "Menurutku, dia sudah berubah." "Mbak menyesal?" Aku berpikir sangat lama. "Tidak." Reza mengangguk. "Kalau begitu, itu sudah cukup." Aku membalas email Bima dengan satu kalimat singkat. "Terima kasih sudah menjadi dewasa." Tidak lebih. Beberapa bulan berlalu. Reza secara resmi melamarku di suatu malam yang sangat biasa. Tidak ada mawar, tidak ada restoran mewah. Kami sedang makan soto di pinggir jalan, di tengah riuh rendah suara kendaraan. Reza meletakkan sendoknya. "Dita," aku mengangkat kepala. "Aku mau menikah denganmu." Aku tertawa. "Di sini?" Reza ikut tersenyum. Aku tidak pandai merangkai kata-kata romantis, tapi aku yakin. Aku menatapnya. "Kenapa?" "Karena aku merasa bisa jujur tentang segala hal padamu." Jawaban itu membuatku terdiam. Aku teringat malam-malam tanpa tidur karena sebuah brankas yang terbuka. Teringat perasaan disisihkan dari sebuah keputusan besar. Dan aku menatap pria di hadapanku. Tidak sempurna, tapi tidak menyembunyikan apapun. "Aku setuju," kataku. Reza menghela napas lega. "Tidak perlu cincin berlian?" "Tidak perlu." Aku tersenyum. "Aku perlu kejelasan." Saat aku memberitahu ibu, beliau terdiam beberapa detik. "Kamu yakin, Nak?" "Yakin." Ibu menatapku. "Kali ini kamu tidak gemetar, karena kali ini Dita tidak melangkah dengan angan-angan, Bu." Ayah mengangguk. "Berarti kamu sudah lulus ujian." Aku tersenyum. "Ujiannya bukan tentang uang, tapi tentang batasan. Pernikahan kami tidak besar, hanya keluarga dan beberapa teman dekat." Sebelum upacara, aku berdiri di ruang rias, menatap diriku di cermin. Aku bukan lagi pengantin 3 tahun lalu, dengan mata naif yang percaya cinta akan melindungi segalanya. Aku melangkah keluar dengan ketenangan. Saat Reza menggenggam tanganku, aku merasakan sebuah kekuatan. Bukan karena dia menjanjikan hal-hal besar, tapi karena dia tidak menyembunyikan hal-hal terkecil sekalipun. Saat kami bertukar cincin, aku teringat ibu, teringat pesannya di hari pernikahan pertamaku, perempuan harus punya uang di tangan. Sekarang aku mengerti. Uang bukan untuk menang atau kalah, tapi agar kita tidak bisa dipaksa. Dan kali ini, aku memasuki pernikahan bukan karena butuh sandaran, tapi karena ingin berjalan bersama. Setelah upacara selesai, aku menerima sebuah pesan dari Bima. "Semoga bahagia." Aku menatap layar beberapa detik, lalu membalas. "Terima kasih. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Masa lalu telah menyelesaikan perannya." Aku menggenggam tangan Reza menuruni tangga. Kehidupan di depan tidak menjanjikan jalan yang selalu mulus. Tapi aku tahu
Kali ini aku berjalan sebagai diriku sendiri. Setelah pernikahan, aku dan Reza tidak pergi bulan madu jauh-jauh. Kami hanya berlibur beberapa hari di sebuah villa di tepi pantai, tak jauh dari Jakarta. Pagi itu aku duduk memandangi ombak, sementara Reza menyeduh kopi di dapur kecil yang jendelanya menghadap ke laut. "Lagi mikirin apa?" tanyanya. "Aku lagi mikir, ternyata aku menempuh jalan yang sangat panjang hanya untuk kembali ke satu hal yang sederhana." "Hal apa?" "Rasa hormat." Reza meletakkan cangkir kopi di depanku. "Selama kita bisa menjaga itu, kita akan baik-baik saja." Aku menatapnya, lalu memandang ke laut. Hidupku pernah melalui fase yang sangat bising. Dari panggilan telepon konfirmasi transaksi 7,28 miliar, surat utang 800 juta, hingga perdebatan sengit antara aku dan Bima. Tapi penutupnya justru sangat tenang. Setelah menikah, aku dan Reza membuka rekening bersama, persis seperti yang kami bicarakan. Setiap bulan kami menyisihkan jumlah yang sama, pengeluaran tercatat jelas, sisanya kami kelola masing-masing. Suatu kali aku bertanya, "Kamu tidak merasa terganggu aku masih menyimpan uang pemberian ibuku secara terpisah?" Reza menggeleng. "Itu milikmu. Aku tidak menikahi uangmu." Kalimat itu mengingatkanku pada ucapan Bima 3 tahun lalu. Bima pakai uang untuk investasi keluarga, apa salahnya? Perbedaannya bukan pada kata-kata, tapi pada pola pikir. Yang satu menganggap uang adalah milik bersama tanpa perlu izin. Yang satu lagi menganggapnya sebagai batas yang perlu dihargai. Suatu sore di akhir tahun, aku menerima telepon tak dikenal. "Halo Dita," suara Bima. Aku sedikit terdiam. "Iya, ada apa?" "Aku hanya mau mengucapkan selamat. Ku dengar kamu baru dapat promosi." "Terima kasih." Hening sejenak. "Kamu baik-baik saja?" "Aku baik." "Syukurlah." Bima berkata pelan. "Aku akan menikah." Aku terdiam beberapa detik. "Selamat, ya." Dia tidak tahu banyak tentang masa laluku, tapi aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku tersenyum tipis. "Jangan berubah karena aku. Berubahlah untuk dirimu sendiri." "Iya." Kami tidak bicara lebih lama. Panggilan berakhir cepat. Aku meletakkan ponsel, menatap Reza yang sedang sibuk memperbaiki rak buku. "Bima akan menikah," kataku. Reza mengangkat kepala. "Bagaimana perasaanmu?" "Lega." Reza mengangguk. "Berarti masa lalu benar-benar sudah berakhir." Aku mendekat dan menyandarkan kepala di bahunya. "Iya." Ada malam-malam di mana aku merenungkan kembali perjalanan yang telah kulalui. Jika hari itu petugas mal tidak menelepon, mungkin aku sudah kehilangan 8 miliar. Jika aku tidak menemukan surat utang itu, mungkin aku masih hidup dalam ilusi. Jika aku mempertahankan pernikahan demi gengsi, mungkin hari ini aku bukan lagi diriku. Tapi semua terjadi sebagaimana mestinya. Ibuku masih punya kebiasaan menelpon setiap bulan. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Aku selalu menjawab, "Dita baik, Bu." Ayah lebih pendiam, tapi setiap bertemu, beliau menatapku dengan sorot mata yang puas. Suatu kali beliau berkata, "Kamu sudah paham maksud ibumu dulu." Aku tersenyum. "Sudah, ya. Menjaga diri itu bukan berarti mencurigai semua orang, tapi tahu di mana batasan kita." Tahun berikutnya, aku hamil. Saat memegang hasil tes, aku duduk terdiam cukup lama sebelum memberitahu Reza. Dia menatapku, matanya membelalak. "Benar?" "Iya." Reza memelukku erat. "Terima kasih, Dita." Aku tertawa. "Terima kasih untuk apa?" "Karena kamu cukup percaya padaku untuk memiliki anak ini." Aku menatapnya. Kepercayaan tidak datang begitu saja. Ia harus dijaga. Suatu sore, saat aku duduk di ruang tamu kami yang baru, tanganku mengelus perut, aku teringat kartu 8 miliar itu. Ia masih tersimpan utuh di dalam brankas. Tapi kini, aku tidak lagi memandangnya sebagai perisai. Aku memandangnya sebagai sebuah kenangan. Kenangan yang mengingatkanku bahwa uang bisa menyingkap sifat asli manusia, tapi cara kita menghadapinya lah yang menentukan arah hidup kita. Jika hari itu aku memilih diam, memilih mengalah, memilih percaya buta, aku akan kehilangan diriku sendiri. Tapi aku tidak melakukannya. Aku pergi saat harga diriku terusik, dan keputusan itulah yang membawaku ke hari ini. Suatu malam saat aku dan Reza duduk bersama, dia bertanya,
Kalau anak perempuan kita nanti mengalami hal yang sama sepertimu, apa yang akan kamu katakan padanya? Aku berpikir, aku akan bilang padanya, cintailah seseorang, tapi jangan pernah lupakan prinsipmu. Dan soal uang, aku akan mengajarinya bahwa uang tidaklah jahat. Hanya saja, jangan biarkan uang menentukan cara orang lain memperlakukanmu. Reza tersenyum. Seperti ibumu, ya? Aku menatapnya. Iya. Ibuku tidak mengajariku cara menyimpan uang, beliau mengajariku cara menyimpan diriku sendiri. Di luar sana, kota tetaplah ramai, hidup terus berjalan. Tapi di dalam hatiku, tidak ada lagi gelombang keraguan. Aku telah melewati sebuah pernikahan yang hancur, aku telah berdiri di antara uang dan perasaan, dan aku telah memilih diriku sendiri. Bukan karena egois, tapi karena jika aku tidak bisa menjaga diriku sendiri, aku tidak akan bisa menjaga apapun yang lain. Ceritaku tidak dimulai dengan 8 miliar, dan tidak pula berakhir di sana. Ia dimulai dari sebuah panggilan telepon konfirmasi transaksi, dan berakhir dengan sebuah panggilan ucapan selamat. Di antara dua panggilan telepon itu, ada sebuah perjalanan di mana aku belajar menjadi dewasa. Dan kali ini, aku tahu, aku sedang benar-benar hidup, bukan sekadar ada. Saat kita baru saja menutup kisah Dita, mungkin ada sedikit keheningan yang tersisa di hati kita masing-masing. Sebuah pernikahan yang dimulai dengan cinta. Sebuah kartu berisi 8 miliar rupiah yang tampaknya hanya materi, sepucuk surat utang 800 juta rupiah yang seolah hanya formalitas. Tapi kemudian, semuanya menjadi ujian bagi kepercayaan. Saya tidak ingin mengatakan ini adalah cerita tentang benar dan salah yang sederhana. Bima salah ketika diam-diam membuka brankas, salah ketika tidak berkata jujur. Tapi jika kita lihat lebih dalam, Bima juga seorang anak yang memikul tekanan untuk sukses, untuk membuktikan bahwa dia tidak kalah dari keluarga istrinya. Tekanan itu tidak diungkapkan, tidak dilepaskan, dan akhirnya berubah menjadi perhitungan. Dita tidak salah saat menyimpan uang pemberian ibunya, juga tidak salah saat memilih pergi. Tapi hal yang membuat saya salut padanya bukanlah 8 miliar yang berhasil ia pertahankan, melainkan keberaniannya untuk berdiri tegak ketika harga dirinya diusik. Dalam kehidupan keluarga, uang tidak pernah menjadi masalah sepele. Orang sering berkata, suami istri adalah satu, tapi satu bukan berarti tidak ada batasan. Saling mencintai bukan berarti berhak mengambil keputusan secara sepihak dan diam-diam. Uang bisa menyingkapkan sifat asli, tapi uang tidak dengan sendirinya menghancurkan pernikahan. Kurangnya, transparansilah yang melakukannya. Coba kita bayangkan, jika hari itu Bima duduk dan berkata pada Dita, sayang, aku ingin berinvestasi, aku butuh persetujuanmu. Mungkin Dita tetap tidak akan setuju, tapi ceritanya akan berbeda. Ketika seseorang masih merasa dihargai, mereka masih bisa diajak bicara. Keluarga tidak hancur karena perbedaan pendapat. Keluarga hancur ketika kepercayaan sudah tidak ada lagi. Saya juga ingin berbicara kepada anak-anak seperti Bima. Berbakti pada orang tua adalah hal yang mulia. Tapi bakti tidak sama dengan mengorbankan kebahagiaan istri demi menyenangkan orang tua. Sebagai anak, kita harus berbakti, tapi sebagai suami, kita juga harus bertanggung jawab. Dan, bagi para perempuan seperti Dita, saya tidak menyarankan Anda harus bersikap keras atau lembut. Saya hanya berharap Anda ingat, jangan biarkan diri Anda menjadi penonton dalam keputusan-keputusan yang menyangkut hidup Anda secara langsung. Menyimpan uang bukan berarti materialistis, menjaga prinsip bukan berarti tidak punya perasaan, dan pergi tidak selamanya berarti kegagalan. Terkadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan sisa harga diri kita. Namun, saya juga ingin menambahkan satu hal penting. Tidak semua pernikahan yang memiliki masalah keuangan harus berakhir. Yang menjadi penentu bukanlah jumlah uangnya, melainkan sikap setelah kesalahan terjadi. Jika pihak yang bersalah tahu cara merefleksikan diri, tahu cara berubah dengan tulus, dan jika pihak yang lain masih punya cukup kepercayaan untuk membuka pintu, maka memaafkan adalah sebuah pilihan yang indah. Dita dan Bima tidak melanjutkan perjalanan bersama, tapi mereka tidak saling menjadikan musuh. Itu adalah sebuah bentuk kedewasaan. Kisah ini tidak mengajari kita cara menyimpan 8 miliar.
Ia mengajari kita cara menyimpan nilai diri kita. Dan mungkin pelajaran terbesarnya adalah cinta saja tidak cukup. Harus ada rasa hormat, transparansi, dan keberanian untuk berkata jujur. Para pendengar sekalian, jika di dalam hati Anda ada kegelisahan tentang pernikahan, tentang uang, tentang orang tua kedua belah pihak, tentang batasan-batasan yang sulit diungkapkan, mohon jangan menyimpannya sendirian. Kami di sini selalu mendengarkan. Kirimkan cerita Anda ke program kami. Bagikan kisah Anda. Mungkin Anda tidak akan menemukan jawaban yang sempurna, tapi Anda tidak akan menghadapinya sendirian. Dan jika Anda punya pemikiran atau saran untuk Dita, untuk Bima, atau untuk mereka yang sedang berdiri di antara cinta dan uang, silakan tinggalkan komentar Anda. Siapa tahu, satu masukan dari Anda hari ini bisa menyelamatkan sebuah pernikahan esok hari. Hidup tidak akan pernah luput dari ujian, tapi cara kita melewatinya lah yang akan menentukan siapa diri kita. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di program selanjutnya.